Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini akan menjelaskan seputar tentang ARJIS, lebih ke dasar-dasarnya aja sih, gitu. Jadi, saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Rendra Suprobo Aji dengan mata kuliah komputasi perencanaan, gitu. Baik, mungkin kita mulai dulu. Perkenalkan, nama saya Hanazlita Insani Pramono dengan NIM 2019-1050-1035 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota gitu. Jadi mungkin kita akan membahas ARJIS hanya dalam konteks PWK aja gitu. Kebetulan di sini ada beberapa catatan saya biar nggak lupa lah ya mau ngomong apa gitu. Oke, dimulai aja. Dimulai dari apa sih itu ARJIS gitu. Apa sih fungsi ARJIS untuk prodi PWK itu sendiri gitu. Mungkin aku jelasin dulu buat yang bingung ARJIS itu apa. Jadi ARJIS sendiri itu suatu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Jadi ARJIS ini kompilasi dari fungsi-fungsi berbagai macam software JIS yang berbeda, entah itu JIS desktop, server, ataupun JIS web gitu. Dan software ini tuh sudah dirilis dari tahun 2000 gitu. Dan produk utama dari ARJIS ini sendiri adalah ARJIS Desktop. Dan ARJIS Desktop ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ArchView atau lebih ke pemetaan dan analisis, lalu ada Arch Editor, lebih ke editing data spasial, dan ada Arch Info. Jadi menyajikan fungsi-fungsi JIS termasuk untuk keperluan geoprocessing gitu. Dan apa sih fungsi ARJIS untuk untuk prodi perencanaan wilayah dan kota? Dalam PWK itu mempunyai suatu produk ya, yaitu peta gitu. Dan dalam pembuatan peta secara digital, jadi mahasiswa PWK itu menggunakan software ARJIS gitu, di mana software ini tuh lebih tepatnya memudahkan pembuatan peta digital karena adanya beberapa titik koordinat yang akan menampilkan foto dari permukaan bumi lewat dari satelit gitu, sehingga proses trackingnya lebih mudah gitu. Oke, selanjutnya, jadi di sini saya akan membahas 4 aplikasi dasar, yaitu ada ArchMap, ArchCatalog, ArchGroup, dan ArchScene gitu. Dimulai dari ArchMap gitu. Apa sih ArchMap itu? Gitu. Jadi ArchMap ini tuh aplikasi utama untuk kebanyakan proses JIS. Jadi kebanyakan orang-orang kalau menggunakan ArchGIS itu lebih ke ArchMap-nya sih, karena emang aplikasi utama dari proses JIS dan pemetaan dengan komputer gitu. Dan ArchMap ini memiliki kemampuan untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, memilih editing, menciptakan desain-desain peta, lalu ada analisis dan pembuatan tampilan akhir dalam laporan-laporan kegiatan begitu. Jadi di sini saya akan memberikan suatu cara gimana sih, maksudnya gambaran dari ArchMap itu kayak apa gitu. Ini dia. Sebenarnya ini saya udah screenshotin dari awal gitu, tapi kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya kita nggak demo langsung pakai ArcGIS gitu. Jadi kayaknya kita mau langsung demo ArcGIS-nya aja. Oke, aku stop share dulu. Dan di sini mau share ini ArchMap. Nah, ini. Jadi ini tampilan awal dari ArchMap itu sendiri. Ini ada beberapa fitur-fitur yang ada, kelengkapan di ArchMap itu apa aja gitu. Dan di sini mungkin aku mau memberikan demo tentang
gimana sih ngonekin folder connection gitu untuk munculin suatu SHP. Kalau yang nggak tahu SHP itu apa, SHP itu shapefile, format data untuk menyimpan data spasial non topologis berbasis vektor gitu. Dan shapefile ini biasanya digunakan untuk menyimpan data peta digital pada sistem informasi geografis atau geographic information system gitu. Dan format data ini sendiri dikembangkan oleh ESRI tadi. Oke, di sini kan ada layer. Kita bisa klik kanan layer ini sendiri. Kita di sini niatnya mau munculin SHP ya gitu. Kita bisa ke edit data gitu. Ini. Nah, ini tuh adalah folder connection. Nih, ini adalah beberapa folder connection. Jadi aku ambil folder yang isinya SHP yang mau aku keluarin gitu. Dan kalau kalian mungkin di sini belum ada, kalian bisa konekin folder kalian pakai ini, connect to folder. Kalian bisa tambah gitu. Dan kebetulan kemarin udah aku tambah. Ini ada di Komputasi Perencanaan SHP Indonesia. Dan di sini aku mau ngeluarin Indonesia provinsi. Kita bisa tambahin aja. Ditunggu. Emang agak lama sih. Nah, ini adalah SHP dari Provinsi Indonesia gitu. Dan keren ya, ArcMap ini kalian bisa klik identify ini. Nah, kalian tuh bisa tahu gitu loh, ini tuh pulau apa gitu. Nih Jawa Timur. Terus kalian bisa pencet sini juga Kalimantan Tengah gitu. Keren. Dan ini mungkin bisa kalian ganti-ganti ya warnanya, terserah kalian. Terus, oh iya, aku di sini mau munculin Jawa Timur aja nih. Kan mungkin kalau misalnya pembuatan peta dalam PWK itu ada namanya peta inset, dan peta inset itu lebih tepatnya lebih ke apa ya, gambaran umum, kayak ada layer dan data inframe itu di peta insetnya itu kita kayak lebih ke apa ya, secara luas lah, bukan karena di sampingnya itu udah ada yang secara spesifik, dan ini tuh bukan yang lebih ke ngasih informasi ini tuh ada di mana gitu. Misalnya aku mau ngilangin semua, aku mau ninggalin Jawa Timurnya aja gitu. Kalian bisa klik, kalian bisa lihat nih FID-nya berapa. FID-nya itu ada 7. Kalian bisa klik kanan SHP-nya. Lalu kalian bisa ke properties. Nah, kalian bisa masuk ke definition query. Ini kalian bisa ke builder ini. Kalian klik FID tadi 2 kali sama dengan terus get unique values. Kalian bisa klik tadi FID-nya ada 7, adalah 7. Ini klik aja 2 kali dan di OK. Tuh, tinggal Jawa Timurnya aja. Terus kalian bisa tinggal tumpukin sih, mau ditimbang-tindih itu juga bisa, karena SHP itu nggak mungkin salah ya gitu. Kalian bisa tambahin misalnya Indonesia kabupaten nih, kalian mau ambil Kabupaten Banyuwangi misalnya. Ya udah, kita lihat aja FID-nya berapa, kita mau ilangin lainnya, tinggalin si Kabupaten Banyuwanginya, dan dia bakal stay di atas Jawa Timur gitu. Itu aja sih. Oke. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya mungkin ya. Oke, tadi sampai ini. Aduh, ini seperti yang aku bilang, aku sudah sempat SS-in gitu loh. Tapi karena nggak afdol kalau nggak demo, jadi ya udah aku demoin aja barusan. Ya ini ada tulisan shapefile, itu format data untuk menyimpan data spasial non topologis berbasis vektor. Nyinggung masalah vektor nih, kita kembali ke data raster dan data vektor gitu. Kenapa sih kok harus pakai data vektor gitu? Kenapa nggak pakai data raster? Gitu.
Mungkin aku bisa jelasin dikit. Data vektor itu data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, dan poligon gitu. Dan data vektor ini memang baik untuk mempresentasikan fitur-fitur seperti jalan, gedung, rel kereta, dan letak koordinat gitu. Sedangkan data raster itu sendiri itu data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau picture element yang membentuk grid atau peta dan dihasilkan dari penginderaan jauh gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa sih, maksudnya lebih ke vektor itu nggak mungkin pecah, kalau raster itu bisa aja sih pecah gitu. Misalnya nih, kenapa sih kok foto itu nggak pakai data vektor, kenapa harus pakai data raster? Karena data vektor itu nggak bisa nangkep warna, guys, gitu. Dan kalau kelemahan dari data vektor ini sendiri, ketidakmampuan dalam mengakomodasikan perubahan fenomena yang bersifat gradual. Kalau kekurangan dari data raster ini sendiri tuh terletak pada besarnya ukuran file sih, karena semakin tinggi resolusinya akan semakin besar gitu. Oh ya, tadi aku juga belum bilang, resolusi data raster ini tergantung pada ukuran pixelnya juga gitu. Oke, next. Ini tadi caranya udah ya, lebih ke definition, terus F ini udah tinggal jatuh. Dan ini adalah contoh produk dari PWK. Ini pakai ArchMap. Ini yang kemarin aku buat di tugas DPP. Jadi ini adalah peta topografi. Ini loh maksudnya data inset, dan ini adalah lebih ke delineasinya itu di sini gitu. Ini maksudnya nunjukin Jawa Timur, kabupatennya, terus ini kecamatannya, dan ini di sini nih itunya apa? Delineasinya. Oke, next kita ke Arch Catalog. Jadi Arch oh maaf, ini kayaknya lupa belum diganti. Jadi ini maksudnya Arch Catalog ya, salah. Jadi Arch Catalog itu tool untuk menjelajah, mengatur, membagi, mendokumentasikan data spasial maupun metadata dan menyimpan data-data SIG. Ini tampilan dari Arch Catalog itu kayak apa? Jadi Arch Catalog itu membantu dalam proses eksplorasi dan pengolahan data spasial gitu. Ini isinya tuh folder connection, kalian bisa lihat ArchMap kalian itu connect-nya ke folder apa aja gitu. Jadi setelah data terhubung, jadi setelah di-connect, Arch Catalog itu dapat digunakan untuk melihat data-datanya itu apa aja gitu. Bila ada data yang akan digunakan, dapat langsung ditambahkan pada peta gitu. Selanjutnya adalah ArchGlobe. Kalian tanya ArchGlobe itu apa sih? Bisa dibilang secara singkat, ArchGlobe itu mempunyai tampilan seperti Google Earth gitu. Dan ArchGlobe itu merupakan bagian dari extension ArcGIS 3D Analysis. Jadi aplikasi ini dirancang untuk digunakan pada dataset yang sangat besar dan memungkinkan untuk memvisualisasikan yang mulus pada data raster dan fitur gitu. Ini adalah ArchGlobe, tampilan dari ArchGlobe. Bisa dilihat, ini jujur aku sendiri jarang banget pakai ArchGlobe. Jadi ya singkatnya, ArchGlobe itu merupakan suatu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth yang memiliki fungsi sebagai tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan ArcGIS satelit gitu. Kita sekarang ke ArchScene. Jadi ArchScene itu viewer 3D yang cocok untuk menghasilkan pandangan dengan perspektif yang memungkinkan untuk melakukan lebih ke navigasi gitu loh, dan berinteraksi dengan fitur 3D dan dari data raster tersebut gitu.
Dan ArtScene ini mendukung kompleks simbologi garis 3D dan pemetaan terstruktur dan akan menciptakan suatu permukaan, itulah intinya. Dan ArtScene ini, oh ya, ini tampilan dari ArtScene. Ini BTW udah ada produknya. ArtScene ini juga menyediakan fitur untuk mengubah gambar atau peta scan scene itu dalam layer basis vektor gitu. Atau bisa disebut vektorisasi, yaitu mengubah data raster ke fitur vektor gitu. Bisa dilakukan secara manual dengan melihat jejak sel rasternya itu sendiri, dan itu deh bisa pakai metode otomatis juga. BTW ini lagi buat, kalian bisa ambil SHP-nya ini ini bukan SHP sih, ini lebih ke DEM. Biasanya DEM itu kayak peta kontur gitu loh. Jadi SHP kontur gitu ada di, oh ya kalian kalau mau download SHP atau DEM itu bisa di blog tanah air atau Lapakcis juga bisa. Jadi ini tuh dari data DEM tadi, karena dia ngeliatin konturnya gitu, topografinya, ini tuh bisa dijadiin 3D gitulah, karena makanya ArtScene ini bisa disebut viewer 3D gitu. Nggak 2D lagi, jadinya 3D gitu. Jadi ini udah kelihatan lah ya, ini paling tinggi, ini udah turun gitu. Itu ini ya, seru sih. Terus kalau ngomongin kelebihan dan kekurangan ArcGIS, aku udah bilang tadi kelebihannya ArcGIS itu mempermudah pembuatan peta digital. Oh ya, untuk PWK sendiri kelebihannya itu mempermudah membuat peta digital gitu. Karena itu tadi adanya titik koordinat di beberapa foto muka bumi gitu. Jadi proses tracing-nya bakal lebih mudah gitu. Tapi apa sih kekurangan dari ArcGIS sendiri? Apa sih kelemahan ArcGIS sendiri gitu? Kelemahan ArcGIS itu install-nya agak susah, agak ribet. Ada ya lumayan lah, tapi ada tutorialnya, cuman gitu lumayan ribet. Dan ArcGIS itu bisa dibilang perlu spek hardware yang tinggi gitu. Ya bahasa simpelnya ArcGIS itu berat lah, aplikasi ArcGIS sendiri ini berat gitu. Nggak semua laptop mungkin bisa diinstal ArcGIS karena gitu. Dan iya, ArcGIS ini nggak support multi-view atau multi-layout gitu. Dan jadi ini tuh bisa menyulitkan si pembuat peta gitu. Ya, itulah. Dan penggunaan ArcGIS ini tidak akan, apa ya, bingung ngomongnya bentar. ArcGIS ini tidak akan efisiensi jika tidak menggunakan beberapa software lain seperti ArcMap yang dibuka bersama, misalnya ArcCatalog, Windows Explorer, dan Notepad gitu. Dan ArcGIS itu tidak 100% kompatibel dengan ArcView 3 kali gitu, karena proses migrasinya itu akan sangat revolusioner dan ya gitulah. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang ArcGIS, karena tadi udah dilakuin demo juga. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena aku juga pemula dalam penggunaan ArcGIS ini sendiri. Ya, adalah experience tertentu penggunaan ArcGIS semester 1, karena sempat jadi drafter juga, jadi nggak begitu paham banget ArcGIS itu gimana, tapi di sini aku cuma mau sharing dasar-dasar dari ArcGIS desktop itu gimana, ArcGIS itu apa sih gitu. Mungkin video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ngomongnya belibet, agak susah juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.